Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba eh, tutorial gimana caranya menginstal WSL ya. Eh, WSL di Kali Linux. Nah, apa ini WSL? Nah, jadi WSL ini adalah subsistem Windows untuk Linux ya. WSL adalah fitur Windows yang memungkinkan Anda untuk menjalankan lingkungan Linux di komputer Windows. Seperti itu ya. Jadi bisa disingkat mungkin Windows sistem Linux seperti itu. Nah, jadi teman-teman, gimana caranya agar kita bisa menginstal WSL ini dan apa kegunaannya ya? Pertama kita bahas kegunaannya dulu. Kegunaannya kalau kita bisa menginstal WSL di Windows ini tentunya akan lebih fleksibel ya dan juga lebih ringan. Biasanya mungkin teman-teman menginstal di VirtualBox ataupun VMware ya di virtual machine. Nah, ini kita bisa menginstal sistem Linux di OS utama kita atau Windows seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita bisa menginstal WSL ini. Bagaimana cara menginstalnya? Nah, cara menginstalnya itu sangat gampang sekali teman-teman. Kita bisa pergi ke Start dan kemudian pergi ke Microsoft Store. Teman-teman ketikkan saja Store. Nah, di sini ada Microsoft Store, teman-teman klik. Nah, setelah teman-teman masuk ke di sini, kita di pencarian ketikkan saja Linux dan kemudian kalau misalnya belum terpasang ya, di sini saya sudah terpasang. Teman-teman klik saja di sini. Sorry, ini agak loading dan klik dapatkan seperti itu. Nah, ini kebetulan yang saya tadi sebelumnya menginstal Ubuntu ya, menginstal Ubuntu dan juga Kali Linux. Nah, di sini saya pakainya yang Kali Linux ya, teman-teman. Nah, Kali Linux dan kemudian nanti di sini akan ada proses download. Biasanya itu 5 sampai 10 menit ya karena filenya cukup besar dan itu ditunggu saja nanti prosesnya itu sampai selesai seperti itu. Nah, jika prosesnya sudah selesai, maka kita bisa membuka WSL-nya ini melalui terminal di sini ya. Nah, di sini diklik saja. Biasanya ada nanti di sini apa namanya Kali Linux seperti itu ya, Kali Linux. Nah, ini di sini juga ada stopnya. Kalau kita buka di sini, ini juga bisa seperti itu ya. Nah, coba kita ketikkan WSL di sini. Sebenarnya sama saja ya teman-teman ya. Kalau yang saya tahu ya sama gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ketikkan saja di pencarian di sini, bisa misalnya kali ya. Terus kalau ada lambang seperti ini itu bisa diklik saja. Oke. Nah, jadi pertama teman-teman klik itu dia tidak akan langsung terbuka ya. Perlu teman-teman ketahui di sini akan ada bacaan atau tulisan nanti installing this might take a few minutes gitu. Jadi kita menunggu dulu ya sampai proses install pembukaan pertama kali itu selesai. Dan ini juga cukup lama. Tadi saya menunggu 5 sampai 10 menit dan ternyata ya terjadi error. Nah, errornya seperti apa? Nah, error yang saya dapatkan tadi adalah error seperti ini. Ya. Jadi di apps Ubuntu ini untungnya ada solusi ya. Kalau misalnya kita mendapatkan error 0x800800005 di server execution file ini kita diminta untuk melakukan
disable and enable Windows Subsystem for Linux-nya. Nah, itu di mana? Bisa kita setting di optional features. Caranya kita pergi ke Windows, itu bisa tekan lambang Windows plus R, dan kemudian di open ini kita ketikkan optional features.x. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian ini kita scroll ke bawah, pilih yang tulisan Windows Subsystem for Linux. Ini yang dicentang. Ini kita hilangkan dulu centangnya dan kemudian kita klik OK. Seperti itu ya. Nah, biasanya nanti kalau kita sudah klik OK, dia akan minta untuk di-restore. Kita bisa restore nanti, seperti itu ya. Restore nanti, dan kemudian kita tandain lagi. Kita klik lagi ya di sini. Ini saya tidak akan praktekkan ya, karena nanti khawatirnya terjadi error. Jadi ini kita tandai lagi nanti ya, kalau misalnya teman-teman mengalami error seperti saya tadi. Kemudian baru kita klik OK dan baru kita restart, seperti itu. Dan setelah kita restart, ini kita bisa masuk lagi ke pencarian ya, kita ketikkan kali atau WSL juga di sini, dan nanti pertama masuk dia akan kembali lagi seperti awal tadi. Ada tulisan installing this might take a few minutes. Tuh. Nah, kita tunggu dulu di sini ya, nanti ya 5-10 menit, dan kemudian kalau berhasil tidak ada error, maka nanti akan muncul permintaan enter new Unix username. Nah, ini bisa teman-teman masukkan saja ya, bebas, dan passwordnya juga jangan lupa. Kalau di sini saya default saja kali, dan di sini juga passwordnya sama juga, dan akhirnya saya berhasil menginstal WSL saya di Windows, seperti itu. Jadi ini tentunya sangat mempermudah kita, membuat menjadi lebih fleksibel ya. Tidak perlu harus menginstal lagi di VirtualBox ataupun di virtual machine. Di Windows ya, OS utama kita bisa gunakan untuk pekerjaan kita, dan juga bisa digunakan sebagai untuk belajar ya, untuk belajar ataupun praktek terkait dalam dunia cyber security ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk tips dan triks dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.